Kami sudah menyampaikan datanya berkaitan dengan BPS betapa sebenarnya perikanan budidaya sedang potensi untuk pasar ekspor, bahkan terutama di budidaya sektor komoditas udang yang memang kenaikannya paling tinggi. Mungkin boleh Anda jelaskan dari perspektif Anda mengapa akhirnya budidaya udang ini layak untuk dipilih oleh generasi muda sebagai peluang bisnis saat ini dan kira-kira prospeknya jangka panjang 3 hingga 5 tahun ke depan seperti apa? Silakan Pak Denny. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ini mulai dari tren secara produksi pangan global ya. Jadi produksi pangan itu mulai beralih dari sumber darat, ya kan, seperti cattle, ya maksudnya livestock, poultry gitu kan. Jadi mulai pindah ke blue economy atau sumber yang memanfaatkan air laut gitu. Kenapa? Untuk mengurangi emisi, untuk mengurangi dampak ya atau environmental footprint-nya. Nah, jadi kenapa udang itu menarik? Karena memang tren konsumsi global itu masih naik, terutama itu di Cina. Jadi pertumbuhannya mungkin sekitar 3-6% per tahun untuk permintaan. Jadi ya untuk udang ini, dan ini adalah komoditas yang akan terus bertumbuh ya. Jadi mungkin walaupun sekarang agak konsumsinya agak kurang baik karena kondisi perekonomian, tapi akan pulih kembali. Kita expect-nya akan seperti itu. Oke, sebelum kita bicara berkaitan dengan kondisi industri, saya ingin elaborasi lagi sedikit berkaitan dengan potensi budidaya udang. Sependek pemahaman saya, komoditas udang ini kan cukup kompleks ekosistem yang harus diciptakan supaya udang ini bisa berkualitas baik. Jadi sebenarnya kalau kita bicara berkaitan dengan potensi usaha budidaya udang, model usaha budidaya seperti apa sih yang paling realistis untuk pemula, mengingat kalau kita mau menciptakan ekosistem yang berkualitas baik, ini kan pasti investasinya juga sangat besar. Seperti apa pendapat Anda, Pak? Ya, mungkin untuk model budidaya paling resiko rendah di Indonesia atau dimanapun itu ya, dimulai dari budidaya tradisional sih ya, tradisional atau tradisional plus. Jadi maksudnya budidaya itu tidak banyak pakai listrik, jadi pakai kolam, kita manfaatkan alam, kita manfaatkan kemampuan alam untuk bisa ya, kalau misalnya nggak pakai pakan, nggak kasih pakan, itu bisa berapa banyak gitu di budidaya. Nah itu resikonya mungkin paling rendah dibandingin dengan budidaya intensif. Gitu di sini. Intensif itu maksudnya budidaya dengan ya semua peralatan, mungkin kepadatan itu jauh lebih tinggi, bisa resikonya juga 10 kali lipat secara uang yang harus diinvestasikan untuk operasional. Mungkin seperti itu sih, jadi dimulai dari tradisional dulu. Ya. Oke, tapi apakah Anda melihat memang budidaya udang, katakanlah memang dengan tradisional dan tradisional plus tadi yang Anda sampaikan, sangat realistis untuk dilakukan dalam artian kalau jumlahnya cukup banyak begitu. Kira-kira tantangan apa yang akan ditemukan oleh para generasi muda apabila memang melihat ini sebagai potensi usaha baru? Oke, jadi untuk kalau misalnya kita mengambil contoh negara produsen terbesar itu adalah Ekuador sekarang, dan mereka produksi mungkin dari 1,2 juta sampai 1,4 juta ton per tahun untuk sekarang, yang bertumbuh bisa 15-30%, dan semuanya itu adalah tradisional dan tradisional plus. Jadi bilang Ekuador itu tidak punya budidaya intensif seperti di Indonesia. Mereka itu memanfaatkan lahan yang luasnya mereka, ya kan, semuanya tetanggaan, dan ya tidak sangat memungkinkan untuk kita bisa mengacu lebih ke arah situ karena risiko lebih rendah, tidak perlu khawatir tentang risiko penyakit karena akan peluang untuk suksesnya itu akan jauh lebih tinggi daripada intensif gitu. Oke, katakan kalau memang kita menerapkan tradisional dan tradisional plus, kemudian memang teknologi yang dilibatkan ini akan upgrade. Kira-kira teknologi apa yang paling krusial yang harus dimiliki oleh para peminat pengusaha budidaya udang? Ya, untuk teknologi kalau misalnya kita mau intensifikasi, itu mungkin lebih ke aerasi gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk teknologi yang dipakai pembudidaya sekarang sih, yang paling penting itu menurut saya yaitu standar aja. Kita yang penting itu manajemen resiko.
ya kan, dan production planning. Jadi kita harus assessment, jangan terlalu serakah, jangan, ya kebanyakan pembudidaya itu lumayan serakah ya, jadi mungkin jangan terlalu serakah, kita harus tahu kapabilitas. Jadi lebih dari data yang kita kumpulkan itu pelajari dulu kemampuan dari lokasi kita, dari environment atau lingkungan kita, sebelum kita planning ke depannya itu mau budidaya seperti apa. Jadi jangan, ya tidak ada teknologi yang terlalu canggih sih ya, semuanya itu nggak gitu canggih. Kalau misalnya di budidaya itu lebih ke manajemen resiko dan tahu potensi resiko sumbernya dari mana aja. Berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya di samping kemampuan teknis untuk mengetahui lapangan, mengetahui kondisi budidaya dan lain sebagainya, keterampilan manajemen lah yang wajib untuk dimiliki oleh Betul para sekali. pengusaha. Ya, itu paling penting, keterampilan manajemen. Ya. Oke, mungkin boleh dielaborasikan sedikit kira-kira kalau memang usaha budidaya udang ini seberpotensial itu, kira-kira apa yang menjadi bottleneck bagi Indonesia mungkin lebih jauh lagi mimpinya mencapai level produksi seperti Ekuador? Iya, jadi manajemen untuk manpower atau sumber daya manusia itu sangat penting. Jadi karena sektor budidaya di tambak udang itu sangat bergantung kepada keputusan diambil oleh teknis, ya kan, oleh teknis gitu. Jadi kita butuh banyak sekali sumber daya manusia ya untuk budidaya gitu. Dan untuk kita dapatkan sumber daya manusia itu harus dilatih. Jadi sisi edukasi itu mungkin salah satu yang lumayan sulit ya di sektor kami. Ya kan, kita kurang punya platform yang bisa memperbanyak eksperti ya untuk mencari ya pekerja-pekerja yang handal. Gitu sih. Okay. Jadi secara petambak kita bisa kayak bertumbuh mungkin secara luasan lahan itu mungkin 15% per tahun, tapi untuk manpowernya kadang lebih lambat karena nggak gampang dicarinya.